Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Sultan Selamat Guru Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimahullah. Salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah banyak mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa mengikutinya. Ikhlas merupakan amal hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat ketika terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka orang yang seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bukanlah sekedar kata, melainkan denyut ketaatan yang tersembunyi di dalam sanubari. Ia bagai emas murni terpancar kilaunya meski terpendam dalam tanah. Coba renungkan ketika kita sholat, apakah semua karena Allah atau semata-mata ingin dipuji manusia? Ketika bersedekah, apakah ikhlas membantu tanpa pamrih atau mengharapkan balasan dunia? Jawabannya ada di hati kita sendiri. Ikhlas bisa dianalogikan dengan kerja tanpa minta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas karena masih mengharapkan kepada Allah. Namun tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan orang awam atau orang yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur, seorang petani akan menjadi petani yang baik dan jujur, dan seorang pejabat akan menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia yang berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu akan mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali orang yang memiliki hati yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan ikhlas saja masih dalam kekhawatiran yang besar. Jadi mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas dalam diri kita. Contohnya, jangan lupa kita untuk menangani ikhlas. Seperti saat ini kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan itu kepada amal. Bukan begitu teman-teman. Ikhlas itu tanpa melihat besar kecil jumlah uang yang diberikan. Kita praktikannya nanti. Ambil uang di dompet tanpa melihat jumlahnya. Kalau masukkan ke dalam kotak amal, jangan meraba-raba berapa uang besarnya. Jangan juga diingat-ingat kalau kita tadi masukkan uang itu. Ingat pesan Imam Al-Ghazali. Sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, maka prinsip tersebut akan hilang. Demikian bisa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.